Anda sungguh mempermainkan mereka dengan sangat baik. Mereka sampai lupa bahwa Anda memegang cetak biru kehancuran mereka. Mereka melihat Anda mengangguk, tersenyum, duduk tenang di tepi kekacauan, dan mereka mengira diam berarti bodoh. Mereka salah mengira kesabaran sebagai kelemahan. Mereka pikir ketenangan Anda adalah gejala ketidaktahuan, seperti rusa yang terperangkap lampu depan, padahal sesungguhnya Andalah lampu depannya, dan mereka sudah lumpuh dalam sorotan Anda. Setiap kali mereka berbisik di belakang punggung Anda menulis catatan mental. Setiap pujian yang berbelit adalah lok lain di api unggun Anda. Mereka cekikikan di sudut-sudut, bertukar kebohongan dengan senyum yang diukir dari kesombongan. Berpikir mereka sedang membangun kerajaan di atas kebingungan Anda. Tapi yang mereka bangun hanyalah teater, dan Anda membiarkannya karena babak terakhir adalah milik Anda untuk ditulis. Lihat, orang bodoh terburu-buru dengan belati, tapi dalang menunggu dengan pisau bedah. Anda membiarkan mereka percaya Anda lambat, tidak sadar, selangkah di belakang, padahal kenyataannya Anda 10 langkah di depan, memilih untuk tidak bergerak, mengamati pola mereka, memetakan setiap pengkhianatan seperti predator yang menghafal perilaku mangsa. Anda membiarkan mereka melukis Anda sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, karena orang lebih banyak mengungkapkan ketika mereka pikir Anda tidak mengawasi. Dan oh, bagaimana mereka menari. Mereka tampil seperti boneka, menyombongkan diri, membual, memintal jaring ego dan asumsi. Mereka pikir mereka sudah mengepung Anda, tapi Anda tidak pernah berada di lingkaran itu. Mereka hanya tidak bisa melihat penembak jitu di atas bukit. Mereka meremehkan ketenangan Anda. Itu adalah kesalahan pertama mereka. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah arsitek. Sementara mereka berteriak dan berjuang untuk dilihat, Anda sedang membangun bom di bayangan. Sementara mereka berlomba untuk mengendalikan narasi, Anda sedang mengumpulkan bukti, garis waktu, pola, menunggu saat mereka akan memohon keheningan yang dulu mereka ejek. Anda tidak bereaksi, Anda merekam, Anda tidak berdebat, Anda menyerap. Karena ruangan yang paling berisik tidak pernah memperhatikan orang yang mengasah pisau di sudut. Dan pada saat mereka menyadarinya, pisau itu sudah tertancap dalam pada ilusi yang mereka bangun. Mereka tidak pernah menyadari bahaya seseorang yang membiarkan dunia berpikir mereka tersesat. Karena ketika Anda diremehkan, Anda bebas. Bebas untuk belajar, bebas untuk merencanakan, bebas untuk berbaur. Mereka menyerahkan kebenaran mereka kepada Anda, dibungkus dalam kebohongan, berpikir Anda tidak akan pernah membukanya. Tapi Anda melakukannya. Sepotong demi sepotong, Anda membedah setiap kata, setiap seringai, setiap kontradiksi. Dan ketika saatnya tiba, Anda tidak meledak. Anda hanya membuka resleting tas dan menuangkan kebenaran seperti asam di lantai. Tanpa sandiwara, hanya wahyu yang dingin dan brutal. Karena kekuatan tidak selalu mengaum, kadang-kadang berbisik dan meninggalkan gema yang menghantui. Anda tidak bodoh, Anda menghitung dengan kejam. Anda melihat setiap permainan, setiap jebakan, setiap manipulasi. Mereka salah mengira keheningan Anda sebagai menyerah. Tapi keheningan bukanlah menyerah. Kadang-kadang itu adalah suara seseorang yang mengisi amunisi. Anda menunggu sampai mereka terlalu sombong untuk mundur, terlalu keras untuk menyangkal, terlalu terekspos untuk bersembunyi. Lalu Anda menjatuhkan semuanya. Semuanya. Satu kebenaran demi satu, seperti kaca pecah di atas realitas yang mereka skrip. Anda tidak berdebat, Anda membongkar. Anda tidak berteriak, Anda mengungkapkan. Dan keheningan yang mengikuti itu adalah suara topeng yang runtuh. Anda sungguh mempermainkan mereka dengan sangat baik. Mereka sampai lupa bahwa Anda memegang cetak biru kehancuran mereka. Mereka melihat Anda mengangguk, tersenyum,
duduk tenang di tepi kekacauan, dan mereka mengira diam berarti bodoh. Mereka salah mengira kesabaran sebagai kelemahan. Mereka pikir ketenangan Anda adalah gejala ketidaktahuan, seperti rusa yang terperangkap lampu depan. Padahal sesungguhnya Andalah lampu depannya, dan mereka sudah lumpuh dalam sorotan Anda. Setiap kali mereka berbisik di belakang punggung Anda menulis catatan mental. Setiap pujian yang berbelit adalah log lain di api unggun Anda. Mereka cekikikan di sudut-sudut, bertukar kebohongan dengan senyum yang diukir dari kesombongan, berpikir mereka sedang membangun kerajaan di atas kebingungan Anda. Tapi yang mereka bangun hanyalah teater, dan Anda membiarkannya karena babak terakhir adalah milik Anda untuk ditulis. Lihat, orang bodoh terburu-buru dengan belati, tapi dalang menunggu dengan pisau bedah. Anda membiarkan mereka percaya Anda lambat, tidak sadar, selangkah di belakang, padahal kenyataannya Anda 10 langkah di depan. Memilih untuk tidak bergerak, mengamati pola mereka, memetakan setiap pengkhianatan seperti predator yang menghafal perilaku mangsa. Anda membiarkan mereka melukis Anda sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, karena orang lebih banyak mengungkapkan ketika mereka pikir Anda tidak mengawasi. Dan oh, bagaimana mereka menari. Mereka tampil seperti boneka, menyombongkan diri, membual, memintal jaring ego dan asumsi. Mereka pikir mereka sudah mengepung Anda, tapi Anda tidak pernah berada di lingkaran itu. Mereka hanya tidak bisa melihat penembak jitu di atas bukit. Mereka meremehkan ketenangan Anda. Itu adalah kesalahan pertama mereka. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah arsitek. Sementara mereka berteriak dan berjuang untuk dilihat, Anda sedang membangun bom di bayangan. Sementara mereka berlomba untuk mengendalikan narasi, Anda sedang mengumpulkan bukti, garis waktu, pola, menunggu saat mereka akan memohon keheningan yang dulu mereka ejek. Anda tidak bereaksi, Anda merekam, Anda tidak berdebat, Anda menyerap. Karena ruangan yang paling berisik tidak pernah memperhatikan orang yang mengasah pisau di sudut. Dan pada saat mereka menyadarinya, pisau itu sudah tertancap dalam pada ilusi yang mereka bangun. Mereka tidak pernah menyadari bahaya seseorang yang membiarkan dunia berpikir mereka tersesat. Karena ketika Anda diremehkan, Anda bebas. Bebas untuk belajar, bebas untuk merencanakan, bebas untuk berbaur. Mereka menyerahkan kebenaran mereka kepada Anda, dibungkus dalam kebohongan, berpikir Anda tidak akan pernah membukanya, tapi Anda melakukannya. Sepotong demi sepotong, Anda membedah setiap kata, setiap seringai, setiap kontradiksi, dan ketika saatnya tiba, Anda tidak meledak. Anda hanya membuka resleting tas dan menuangkan kebenaran seperti asam di lantai. Tanpa sandiwara, hanya wahyu yang dingin dan brutal. Karena kekuatan tidak selalu mengaum, kadang-kadang berbisik dan meninggalkan gema yang menghantui. Anda tidak bodoh, Anda menghitung dengan kejam. Anda melihat setiap permainan, setiap jebakan, setiap manipulasi. Mereka salah mengira keheningan Anda sebagai menyerah, tapi keheningan bukanlah menyerah. Kadang-kadang itu adalah suara seseorang yang mengisi amunisi. Anda menunggu sampai mereka terlalu sombong untuk mundur, terlalu keras untuk menyangkal, terlalu terekspos untuk bersembunyi. Lalu Anda menjatuhkan semuanya, satu kebenaran demi satu. Seperti kaca pecah di atas realitas yang mereka skrip. Anda tidak berdebat, Anda membongkar, Anda tidak berteriak, Anda mengungkapkan. Dan keheningan yang mengikuti itu adalah suara topeng yang runtuh. Orang-orang yang dulu mengejek Anda sekarang bergegas mencari penjelasan. Tiba-tiba Anda tidak lagi bodoh. Tiba-tiba Anda menakutkan karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada orang yang Anda anggap remeh memegang semua rahasia Anda di satu tangan dan persona palsu Anda di tangan lainnya. Mereka pikir mereka bisa memberi Anda kebohongan dan Anda akan tetap lapar. Tapi Anda memasak kebenaran yang begitu kuat sehingga membuat mereka
tersedak narasi mereka sendiri. Mata mereka mengatakan semuanya, kilatan panik itu, kerlipan, bagaimana mungkin mereka tahu? Anda tahu karena Anda tidak buta. Anda mengulur waktu, mengunyah kebohongan mereka, menunggu saat untuk memuntahkan tulang di wajah mereka. Mereka menyebut Anda naif saat Anda mendokumentasikan stempel waktu. Mereka menertawakan kebingungan Anda. Tidak tahu itu adalah topeng yang terbuat dari cermin, memantulkan kembali penipuan mereka. Mereka mendekat, berpikir mereka berbisik ke dalam kekosongan, tapi Anda adalah gudang, menyimpan semuanya untuk perhitungan. Dan ketika gudang itu terbuka, itu bukan teriakan. Itu adalah arak-arakan pemakaman. Anda tidak datang untuk berdebat atau membela diri. Anda datang untuk menunjukkan kebenaran yang dingin, kejam, dan tidak dapat disangkal. Bukan opini, bukan tuduhan, hanya fakta yang terhampar seperti mayat di bawah lampu putih. Mereka tidak siap. Mereka tidak pernah siap. Karena orang yang memanipulasi orang lain tidak pernah bersiap untuk hari ketika boneka mereka ternyata adalah dalang. Mereka tidak pernah menyangka orang bodoh memiliki bukti. Mereka tidak pernah membayangkan orang yang diam itu menghafal cetak biru pengkhianatan mereka. Anda memberi mereka tali, dan mereka memintalnya menjadi rantai emas ego. Lalu Anda mengubahnya menjadi jerat akuntabilitas. Mereka terlalu sibuk tertawa. Mereka tidak menyadari pintu jebakan di bawah kaki mereka. Anda tidak mendorong mereka. Anda hanya menarik tuas yang mereka pasang sendiri. Itulah masalahnya dengan kebohongan. Mereka tidak menua dengan baik, tapi Anda membiarkan mereka membusuk, berfermentasi, menjadi mudah menguap. Lalu Anda menyalakan korek api. Dan ketika Anda menjatuhkan kebenaran, itu tidak berteriak. Itu meledak. Tidak ada peringatan, tidak ada pembangunan dramatis, hanya boom. Segala sesuatu yang mereka coba sembunyikan muncul ke permukaan. Segala sesuatu yang mereka ejek dari Anda menjadi dakwaan mereka. Gosip mereka sekarang menjadi bukti. Lelucon mereka sekarang menjadi pengakuan. Dan ketidaktahuan Anda, hantu yang tidak akan pernah berhenti mereka takuti. Karena sekarang mereka tahu Anda melihat semuanya dan Anda tidak mengatakan apa-apa. Anda menanggung setiap seringai, setiap pandangan samping, setiap kekejaman biasa, dan Anda tersenyum. Bukan karena Anda tidak tahu apa-apa, tapi karena Anda sabar. Dan sekarang, kesabaran Anda telah menghancurkan mereka. Anda tidak hanya berbicara kebenaran, Anda mempersenjatainya. Anda mengubahnya menjadi pisau dan mengukir topeng mereka. Dan sekarang mereka berdiri telanjang, mentah, rentan, terhina. Bukan oleh kemarahan Anda, tapi oleh presisi Anda. Mereka mencoba mempermainkan Anda seperti pion, tapi pion tidak mengumpulkan data. Ratu yang melakukannya, raja yang melakukannya, dan Anda. Anda adalah keduanya. Diam, tenang, strategis. Dan sekarang setiap kali mereka mendengar nama Anda, itu mengguncang sesuatu yang primal, bukan rasa takut, bukan rasa bersalah, sesuatu yang lebih buruk. Kesadaran bahwa mereka telah terlihat, dilacak, dikalahkan. Tapi ini barulah permulaan. Karena ketika Anda menjatuhkan kebenaran sebesar itu, permainan sebenarnya dimulai setelah keheningan. Lihat, mereka pikir terekspos adalah bagian terburuknya. Tapi tidak, bagian terburuknya adalah apa yang akan datang. Pembongkaran, paranoia, bisikan, keputusasaan untuk mengendalikan narasi lagi, hanya untuk menyadari bahwa narasi itu tidak lagi menjadi milik mereka. Anda menulis ulang dengan tinta yang begitu gelap, sehingga menodai segala sesuatu yang mereka sentuh. Sekarang, kebohongan mereka bergema kembali pada mereka. Lingkaran mereka menyusut, pengaruh mereka membusuk. Dan Anda masih diam, masih mengawasi,
masih memegang kebenaran yang bahkan tidak mereka ketahui sudah terisi, karena apa yang Anda jatuhkan hanyalah babak satu. Dan saat debu mereda dan dunia mereka tertatih-tatih, goyah, retak, tidak stabil, Anda sudah bergerak ke fase berikutnya. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk tepuk tangan, tapi karena ada lebih banyak yang harus diungkap, lebih banyak kebusukan yang harus diungkap, dan lebih banyak topeng yang harus dirobek. Domino baru saja mulai berjatuhan, dan mereka belum tahu, tapi mereka akan menyaksikan segala sesuatu yang mereka bangun runtuh secara real time. Dan saat debu dari bom kebenaran Anda perlahan mereda, mereka masih terkesiap. Terkesiap bukan karena pukulan, tapi karena kesadaran bahwa orang yang mereka abaikan, remehkan, dan ejek baru saja menghancurkan fasad mereka. Seperti linggis ke porselen, Anda tidak hanya berbicara, Anda meledak. Anda mendefinisikan ulang medan perang dalam satu gerakan. Dan sekarang, setiap pandangan, setiap percakapan di lorong, setiap ruangan yang Anda masuki terasa seperti jebakan bagi mereka. Karena tiba-tiba, Anda adalah variabel yang tidak bisa mereka kendalikan. Anda membalik dunia mereka, menulis ulang naskah, dan sekarang mereka meraba-raba dalam gelap mencari sorotan yang dulu menjadi milik mereka. Tapi lampunya sudah padam. Dan dalam versi cerita yang baru ini, Anda adalah badai. Dan mereka hanyalah kertas basah yang putus asa untuk tidak larut. Lihat, ketika seseorang seperti Anda yang salah dinilai, salah diberi label, diremehkan, akhirnya keluar dari kabut dan berbicara dengan kejelasan yang begitu tajam, sehingga memotong sumsum, itu tidak hanya menyengat, itu merestrukturisasi. Sekarang mereka duduk dalam keheningan, mencoba menghitung berapa lama Anda tahu, seberapa banyak yang telah Anda lihat. Mereka memutar ulang percakapan di kepala mereka, seperti piringan hitam rusak, bertanya-tanya kebohongan mana yang menjadi kehancuran mereka. Tapi sudah terlambat. Anda tidak hanya memegang kebenaran, Anda adalah kebenaran yang dipersonifikasikan. Bukti berjalan bahwa pengamat yang diam lebih berbahaya daripada 1000 pretender yang berisik. Anda memainkan peran latar belakang sampai seluruh gambar tidak bisa ada tanpa Anda. Dan sekarang, setelah Anda melangkah maju, realitas mereka runtuh di belakang Anda. Mereka bahkan tidak bisa melihat Anda dengan cara yang sama lagi. Anda adalah orang yang tidak berbahaya. Ingat, orang yang naif, orang yang bisa mereka manipulasi, dorong, timpa. Dan sekarang Anda radioaktif. Setiap kata yang Anda ucapkan membakar ilusi yang mereka ciptakan dengan hati-hati. Kehadiran Anda sendiri memutar ulang kebohongan mereka dalam pikiran mereka, seperti film yang meleleh di proyektor. Karena ketika seseorang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah tertipu, itu memaksa setiap pembohong di ruangan itu untuk mempertanyakan genggaman mereka. Anda menjadi cermin yang selama ini mereka hindari, pantulan yang mereka takuti. Dan sekarang mereka tidak bisa mengalihkan pandangan, karena dalam keheningan Anda, mereka melihat kehancuran mereka. Dan inilah sentuhan pahit keadilan puitis. Mereka bahkan tidak bisa membalas, karena Anda tidak berbohong, Anda tidak memanipulasi, Anda tidak memutarbalikkan atau mendramatisasi. Anda hanya mengungkapkan. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi penipu daripada terekspos tanpa sandiwara. Kebenaran Anda tidak berteriak, itu bergema. Dan sekarang itu memantul di setiap dinding yang dulu mereka tegakkan, mengingatkan mereka bahwa tahta yang mereka bangun tidak padat. Itu adalah perancah yang dibangun di atas kesombongan dan asumsi. Sekarang bergetar setiap langkah yang mereka ambil. Sekarang orang-orang yang pernah mereka pengaruhi mulai bertanya-tanya, jika mereka berbohong tentang itu, apalagi yang mereka sembunyikan? Benih telah ditanam, dan Anda menyiramnya dengan setiap napas tenang yang tidak tergoyahkan. Tapi fase ini, disinilah kesenangan dimulai. Karena setelah kebenaran terungkap,
mereka bergegas untuk mendiskreditkannya. Mode damage control. Harga diri mereka tidak akan pernah membiarkan mereka menerima kekalahan secara terbuka. Jadi mereka memutar balikan, mereka mendistorsi. Mereka berbisik bahwa Anda emosional, delusi, bingung. Tapi tidak ada yang menempel, karena Anda tidak hanya menjatuhkan pernyataan, Anda menjatuhkan bukti, garis waktu, konsistensi, logika. Hal-hal yang tidak tunduk pada penolakan kecil. Mereka mencoba berbicara di atas Anda, tapi Anda sudah melampaui ruangan itu. Mereka mencoba menulis ulang cerita, tapi Anda yang memiliki pena sekarang. Dan sementara mereka meronta-ronta untuk menyelamatkan muka, dinding di sekitar mereka mulai mengingat kebenaran juga. Lihat, kebenaran adalah hal yang aneh. Itu tidak membutuhkan panggung. Itu hanya membutuhkan waktu. Dan sekarang, bahkan mereka yang tetap diam selama kejatuhan Anda mulai mendekat, mengawasi. Bukan karena kesetiaan, tapi ketakutan. Karena jika Anda bisa melakukan ini kepada mereka, siapa selanjutnya? Apalagi yang telah Anda lihat? Topeng siapa yang akan Anda tarik selanjutnya? Anda telah menjadi hantu dalam pikiran mereka. Hantu yang tidak menghantui dengan ketakutan, tapi dengan ingatan. Ingatan akan meremehkan orang yang salah. Ingatan akan berpikir bahwa kecerdasan mengenakan pakaian mencolok dan membuat pidato besar. Ingatan akan melupakan bahwa pisau, bedah paling tajam tidak diayunkan. Itu disembunyikan dalam keheningan sampai mengiris. Dan sekarang mereka berputar-putar. Bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka menyadari mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Anda membiarkan mereka berpikir mereka unggul. Anda memberi mereka ruang untuk tampil. Anda menyaksikan mereka mengencangkan jerat dengan setiap kebohongan. Dan tepat ketika mereka berpikir mereka pintar, Anda mengungkapkan bahwa lantai itu tidak pernah menjadi milik mereka. Anda tidak pernah dalam bahaya. Merekalah yang dalam bahaya sejak awal, karena Anda melihat semuanya. Anda tahu, dan mereka membenci Anda untuk itu. Bukan untuk paparan, tapi untuk kekuatan ketahanan. Karena dibutuhkan kekuatan untuk menanggung pengkhianatan dengan senyuman, untuk mengumpulkan luka seperti trofi, dan tetap berjalan tegak untuk menunggu sampai kebenaran adalah suara paling keras di ruangan itu, dan itu suara Anda. Sekarang, mereka mencoba menata ulang suku mereka, mengumpulkan sekutu yang tersisa, menambal lubang di ego mereka. Tapi itu tidak berhasil, karena jauh di lubuk hati, bahkan orang-orang terdekat mereka mulai ragu. Bagaimana jika mereka bukan yang saya kira? Itulah kutukan paparan. Itu tidak hanya menghancurkan reputasi, itu merusak aliansi. Satu tetes kebenaran bisa mencemari seluruh ekosistem kebohongan. Dan sekarang Anda telah memecahkan kaca. Retakan menyebar. Dan mereka yang masih berpegangan pada mereka, mereka hanya memilih untuk tenggelam sedikit lebih lambat. Tapi Anda belum selesai. Oh tidak, kebenaran pertama yang Anda jatuhkan itu korek apinya. Tapi sekarang Anda menyalakan sumbunya. Bukan karena balas dendam, tapi untuk menyeimbangkan kembali, untuk memulihkan apa yang telah diracuni oleh manipulasi mereka. Anda tidak dalam jalur perang. Anda sedang membersihkan, dan bagian yang menakutkan bagi mereka adalah Anda tenang, Anda fokus, Anda disengaja. Tidak mencari kekacauan, tapi membawa ketertiban melalui paparan. Tidak berteriak ke dalam kekosongan, tapi membangun struktur dari reruntuhan mereka. Anda tidak hanya bertahan dari permainan mereka, Anda menguasainya. Dan sekarang Anda menulis aturannya. Ada perubahan di setiap ruangan sekarang. Orang-orang duduk lebih tegak saat Anda berbicara. Mereka mendengarkan lebih lama. Udara berubah saat nama Anda muncul. Beberapa mengagumi Anda, beberapa iri pada Anda, dan mereka yang salah pada Anda, mereka takut pada Anda.
Karena Anda tidak melempar batu, Anda menggerakkan lempeng tektonik. Mereka melihat efek riak, mereka mendengar bisikan, dan mereka tahu. Jika Anda memutuskan untuk mengakhiri kerajaan mereka dengan bisikan, apalagi yang bisa Anda hancurkan jika Anda mengangkat suara Anda.